Ya, bersama saya udah ada William Ken, yaitu salah satu founder dari Hyperhacken yang dulunya namanya Trekking Jakarta. Ini juga salah satu legend dari Trekking Indonesia juga. Boleh ceritain nggak kira-kira awal mula trekking masuk Indonesia itu gimana? Sejarah dari trekking sendiri di Indonesia nih, ya? Di Indonesia. Kalau sejarah trekking di Indonesia ini banyak banget versinya sebenarnya begitu. Nah, kalau dari versi gue sendiri ya, ini gue cerita tentang sejarah gue dulu ya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari gue sendiri sih awalnya itu tahun 2009 ya, 2009, 2008, 2009 lah. Itu tuh gue sama teman-teman ya, gue nggak sengaja ketemu teman. Mereka ini masing-masing punya background yang beda-beda nih Chan, kayak gitu. Ada yang emang dari pure gimnastik ya, gimnastiknya kalau nggak salah di Jawa itu apa ya namanya? Sanata ya? Bukan, gontor. Oh, gontor. Dari pesantren gontor. Gontor ya itu dulu ada. Terus kemudian ada yang dari pencak silat, terus ada yang dari b-boy. Nah, salah satunya gue sendiri kan emang dari taekwondo gitu 2009 ya. Nah, kemudian kita tuh kumpul, sering sharing ilmu lah seperti itu. Nah, karena emang ketertarikan dari beberapa olahraga ya, jenis olahraga gitu, kita tertarik sama gerakan-gerakan yang ekstrim saat itu. Salto-saltoan artinya? Betul. Ada yang bisa backflip, yang dari gontor itu kan, backflip. Wah keren banget nih. Jadi teman-teman, nah kalau gontor itu jago back handspring biasanya. Back handspring andalannya itu. Andalannya gila banget. Nah, boleh lanjut nih gimana? Back handspring? Habis dia back handspring, gerakan, itu kita sampai apa ya? Ngeliatnya terpesona gitu. Iya, benar-benar. Gue pengen nih belajar yang kayak gini. Itu masih jarang ya? Jarang banget di Indonesia itu masih ya bisa di beberapa kalangan aja, beberapa orang yang mungkin spesifik ya yang bisa gerakan-gerakan tersebut kayak gitu. Nah dari situ kita sharing, mereka sharing caranya untuk backflip, caranya untuk akrobatik ya maksudnya akrobatik. Terus gue juga sharing tentang pengalaman gue di taekwondo seperti itu, dari tendang-tendangan seperti itu sih. Nah, tapi emang di sana itu banyak juga yang nggak begitu suka sama tendangan, jadi lebih suka ke akrobatiknya aja, gitu ya. Flipnya aja. Betul. Nah, di situ tuh banyak banget perdebatan akhirnya. 2009, hampir mau ke 2010 ya, di akhir-akhir 2009 itu baru tuh kita ketemu sama teman-teman yang lain, dan komunitas lain. Ada Skywalker dari Yogyakarta. Jadi udah ada ya, udah ada yang udah ada, dan kita itu baru tahu di situ kayak gitu. Baru tahu namanya trekking juga mungkin. Iya, waktu itu baru tahu trekking. Nah, karena kita waktu itu kan sempat bikin video ya, video-video YouTube ya, kita upload, kasih nama. Kita kan nggak tahu nih nama gerakan apa. Ya udah kita cantumnya trekking. Iya. Nah, dari situ tuh ada perdebatan, katanya ini bukan trekking itu dia ada kombinasi kayak gitu, kombinasi dari gerakan martial art-nya, kickingnya ya, terus ada akrobatiknya, flipnya, dan seni lainnya ya kayak gitu. Terus dari situ kita mikir, jadi akhirnya dari situ kita udah ngebentuk tim. Waktu itu kita udah bentuk tim, namanya itu timnya DS, Dragon Straight waktu itu 2009. Ya, waktu itu karena banyak perdebatan kayak gitu, ada sedikit problem juga ya sama teman-teman. Kita ada yang suka sama kick ya, ada yang suka cuma yang flip-flipnya aja. Akhirnya sempat terbagi dua timnya. Jadi teman-teman nih biasanya kalau trekking dari dulu sampai sekarang pun ada dua tipe orang nih. Ada yang suka kayak martial art banget, ada yang dia suka yang akrobatik kayak salto-saltoannya aja. Lanjut ya. Jadi saat terbagi jadi dua itu, yang satu ada nama grupnya, yang grup baru ya, namanya itu T-Rex Trekking Extreme. Nah itu mungkin salah satu pelopor trekking di Jakarta juga ya, kayak gitu. Nggak lama dari situ Chan, ya tahun 2011 itu kita karena banyak tawaran di entertainment ya, akhirnya teman-temannya sibuk, udah nggak sempet lagi namanya latihan bareng kayak gitu. Ya cukup banyak juga sih waktu itu job yang masuk kayak gitu, karena yang bisa akrobatik. Betul, talent untuk trekking akrobatik seperti itu. Nah sampai akhirnya 2011 atau 2012 ya, itu kalau nggak salah ada competition trekking pertama di
Jakarta JTC. Ada juga kan kalau salah Jakarta Tricking Competition yang pertama ya. Nah, ini seru banget nih karena merupakan kompetisi tricking pertama di Jakarta. Mungkin di Indonesia mungkin tuh. Nanti correct me if I'm wrong. Nanti bisa tanya langsung ke Bang Volan. Iya, karena waktu itu juga pelopornya Volan sendiri ya, Volan sendiri. Itu tempatnya pertama kali itu di Senayan. Pintu 7 Senayan. Pintu 7 tuh tempatnya wushu tuh. Betul. Dan ternyata pada saat competition itu wah ramenya juga, antusias dari teman-teman itu luar biasa loh, dan banyak banget komunitas yang dari Bandung, masih ingat banget dari beberapa daerah yang datang kayak gitu cuma untuk nonton, ikut serta kayak gitu, banyak juga. Termasuk gue sendiri kayak gitu. Waktu itu saat itu kan masih kalau bisa bilang masih cerek lah ya, masih unyu-unyu, nggak ngerti lah kayak gitu. Jadi cuma datang liatin aja senior-senior yang berlaga kayak gitu ya, Philip. Nah, teman-teman Jogja itu pada datang semua di situ. Nah, di saat itu saya pribadi masih parkour dan lihat ada yang kayak Philip, kayak Dirgan itu udah gila-gila skillnya, udah ampunan. Gimana nih? Ya, lanjut lagi. Itu keren banget sih. Saat itu baru bilang, oh ini trekking kayak gitu. Nah, dari 2012 berlanjut tahun kedepannya ternyata ada competition yang kedua. 2013 ya kan? JTC. Yang kedua 2013 ya, kalau nggak salah 2013 deh. Ya, gitu. 2013 itu Bang Volan buat competition yang kedua, itu di Siena di Blok M. Wah, itu tambah gila lagi karena ruangannya satu indoor ya. Nah, terus juga full mat juga ya. Nah, itu udah mulai banyak ya? Udah mulai banyak, lebih banyak lagi kayak gitu. Udah pada tahu tricking. Betul. Dan skillnya itu luar biasa Jan. Termasuk Coach Ken ini nih, udah turun juga kan? Waktu itu udah turun ya. Nah, pas saat turun itu kan pertama kali kita sering sharing kenal-kenalan lah gitu sebelum pertandingan ya. Kenal-kenalan. Oh, ini peserta kenal-kenalan. Pas show, nah gue waktu itu sempat kenalan sama teman gue nih, sahabat gue si Fatwa. Salah satu founder tricking itu dari dulu sampai sekarang emang hidupnya tricking, itu emang legendnya. Jadi saat 2013 itu gue masih ingat banget kenalan sama si Fatwa nih pertama kali. Pas saat kenalan, karena dia juga yang mungkin sepantaran ya, seumuran itu, gue sama si Fatwa doang nih kayak gitu. Yang lainnya kan gue, waduh, udah gede-gede semua gitu, senior semua, gue malu kayak gitu kan, minder lah ya. Akhirnya ketemu si Fatwa, ngobrol lah sama Fatwa. Pas tanding, ternyata lawan gue pertama itu malah si Fatwa. Temen tapi musuh. Iya. Berawal dari kenalan, langsung pas saat tanding kita malah duel bareng kayak gitu. Ketemunya lawan pertama Fatwa. Wah, sempat shock sih. Cuma salah satu poin yang positifnya ya, senang sih karena kan gue nggak ngelawan senior nih, ngelawannya mungkin sepadan ya kayak gitu. Nggak taunya jago. Iya. Nah, lawan sama Fatwa ternyata gue lolos saat itu. Fatwa kalah guys. Aduh, saya saat itu loh agak lupa nih pertandingannya, agak lupa aja, kirain Coach Ken ini yang kalah. Enggak, bisa aja. Nah, saat lawan Fatwa udah selesai, gue maju lagi masuk ke, kalau nggak salah, semifinal ya. Iya, masuk ke semifinal. Lawan kedua itu lawan Wahyu dari Skywalker. Itu salah satu kalau bisa dibilang superstarnya ya, bintang-bintangnya dari Skywalker ya, gitu. Pada saat itu dan mungkin sampai sekarang juga ya. Mungkin sampai saat ini ya, kayak gitu. Udah shock sih sempat. Wah, gila, dari segi skill aja kan gue udah ngedown duluan saat itu, jangan lihat, wah nggak bisa apa lagi nih, gue bilang kayak gitu. Kalah mental di awal. Cuma yaudahlah, gue bilang cuma just for fun kan, pengalaman juga kan kayak gitu. Akhirnya udah gue coba kayak gitu. Ternyata pas saat coba ya gue sih waktu itu cuma keluarin gerakan-gerakan yang simpel sih ya. Kalau sekarang ya di tricking sekarang itu mungkin gerakan-gerakan basic gitu. Iya, basic banget lah. Kalau dulu tuh basicnya, sekarang itu dulu tuh udah expert kali ya. Iya, udah expert, tapi kalau sekarang ada basic gitu-gituan. Gue cuma gerakan apa ya waktu itu? Hooking, butterfly twist, run off backflip, run off flash kick, kayak gitu-gitu sih ya. Terus side flip kalau nggak salah waktu itu bisa ya, baru awal run off side flip kayak gitu. Ini basic banget ya? Ya, basic banget sih saat itu. Udah baru keluar kayak gitu. Wahyu ngeluarin?
Wahyu pertama itu apa ya? Gue lupa ingat sih. Kalau Kalau nggak salah dia udah corkscrew. Kalau nggak salah udah main double nggak? Wah, gila sih. Corkscrew deh. Zaman itu udah bisa double mah gila. Gue sampai wah gila. Ronde pertama kalau nggak salah gue kalah gitu. Terus ada round kedua kan. Round kedua gue keluarin gerakan apa yang beda ya kan. Nah cuma gue emang fokus di cleannya karena gue waktu itu tendangan-tendangan deh. Lebih fokus di tendangan kickingnya kan. Aman ya? Main aman dulu. Fokus kick, baru finishingnya flip. Kalau nggak salah flipnya butterfly twist gitu. Oh, itu ya sudah selesai kayak gitu. Udah sebenarnya udah pasrah sih tuh. Udahlah ya kayak basic banget ya. Kayak basic aman lah ya gitu kan. Ternyata pas saat lawan ya gue nggak tahu ya momen gimana yang kaget kayak gitu ya. Tiba-tiba si Wahyu itu udah gerakan-gerakan yang lebih ekstrem lagi kan. Nggak taunya crash. Itu dia. Jadi teman-teman di tricking ini ada difficulty, ada cleannya juga, eksekusinya juga. Jadi kalau kita double backflip tapi crash ya percuma juga. Dinilainya tetap 0 poinnya kayak gitu. Jadi kan di sini mainnya poin-poinan saya kayak gitu. Nah, crash terus kalau nggak salah seri kan ya, draw kan, satu round lagi. Waduh, Round tambahan. kedua ya sama kan dia turun duluan kan, jatuh lagi crash. Yang Mungkin kedua crash juga. Mau yang gila lagi tuh ya. Mungkin gua udah nggak ngeliat lagi dia gerakan apa itu. Yang penting gua udah pikir gua mau ngapain gitu. Udah bingung banget waktu itu kan. Nggak taunya dia crash. Wow, pada serius kan. Wow. Gua kan lihat crash. Udah di atas ya. Udah, gua bilang wah kesempatan nih. Akhirnya yaudah gue lakuin gerakan yang sama yang sebelumnya tapi clean. Sama. Ini versi cleannya. Beda-beda dikit sih, beda-beda versi. Mungkin beda di tendangan ya. Karena udah kehabisan akal juga mungkin. Udah bingung, gue nggak tahu dia gerakan apa lagi kan saat itu. Udah gue coba lagi, ternyata gue masih clean di situ. Pas saat wasit pemilihan ternyata gue masih menang Chan. Masih menang. Jadi semifinal masih menang karena ada laki juga mungkin ya. Itu enggak, sorry, itu semifinal atau quarter mungkin? Quarter ya? Quarter final. Sorry, quarter ya. Soalnya habis itu kalau nggak salah lawan si Philip. Wah, ya buat teman-teman yang nggak tahu, buat yang generasi baru itu Philip itu bisa dibilang legend banget sih. Luar biasa. Itu bisa dibilang orang-orang awal di tricking Indonesia. Lawan Philip langsung gimana nih? Gak bisa ngomong apa, hopeless. Udah pasrah dulu aja. Hopeless, tapi udahlah gue bilang yang sesuai dengan komitmen di awal kan gue nggak tahu ya gue bilang yang penting buat pengalaman gue pribadi, yang penting gue happy, enjoy dengan apa yang gue bisa, show off aja gue kayak gitu kan, gue lakuin aja. Akhirnya gue coba lawan si Philip ya, Bang Philip ya, halo Bang Philip. Halo Bang Philip, legend. Kalau ya, nah lawan dia, gue masih ingat tuh, gue turn pertama udah gue bingung mau keluarin apa, gue turn pertama lagi kan. Akhirnya yaudah gue cuma ngelakuin hook kick 540 360 hook kick 360 terus aerial 540 butterfly twist kalau nggak salah. Jadi udah bukan levelnya Philip di situ ya. Hancur. Gue di tengah kan, baru selesai butterfly twist kayak gitu kan. Dia langsung turn. Dia turn tuh ngapain? Dia lari, run off, side flip hang. Yang lewatin gua. Gini ya? Iya, lewatin gua. Gue cuma ngeliatin gini. Zaman itu belum ada yang bisa hang gini, belum ada. Dan itu habis itu sih gue belajar langsung sama dia. Bang Philip, ajarin gimana caranya? Tadi pas itu semifinal tuh kalah ya. Kalah itu sama si Philip. Ya itu gue udah gak bisa ngomong apa-apa guys. Dan JTC itu akhirnya pemenangnya? Yang kedua itu si Philip. Yang ngalahin Ken ini tentu jadi juara JTC kedua. Betul, kayak gitu. Terakhir itu kalau nggak salah dia lawannya sama dari Jogja juga deh. Azmi bukan Azmi. Mas Didit kalau nggak salah. Iya, Didit Skywalker. Iya, Mas Didit. Jadi sama-sama satu tim mereka itu. Tim dan menang Philip ya. Menang waktu itu Philip sih. Jadi habis JTC kedua bikin Tricking Jakarta apa gimana? Nah lanjut ya, setelah JTC yang kedua selesai, sebelum JTC selesai itu ya kita ada yang namanya buat have fun aja ya, buat have fun battle antara Jakarta sama Jogja waktu itu. Di situ puncaknya after pertandingannya. pertandingannya. Tapi
sama tanggalnya sama, harinya sama. Oh, di jam yang sama. Iya, nonton juga. Selesai itu wah heboh banget. Kalau kalian bisa mau lihat videonya. Ini ada di atasnya nih. Nanti ya cek aja ya. Itu keren banget pokoknya. Iya, antar daerah ya. Antar daerah. Itu gila banget sih, bener-bener harus tonton. Iya, keren banget lah itu pokoknya, keren banget itu. Seru, keren. Nanti kayak kalau misalkan kita nonton video-video di luar ya, yang motivasi banget. Nah itu di Indonesianya itu tuh yang bikin motivasi. Atmosfernya didapat banget. Betul. Saya juga nonton pas lihat banyak kan kayak tawuran bener. Iya. Itu teman-teman harus nonton nih. Udah kayak tawuran banget. Nah dari situ langsung kemana nih? Nah habis itu selesai ya, terus sempat reda juga tuh trekking karena nggak ada nextnya lagi. Iya, kayak redup lagi ya. Sempat redup juga. Habis selesai itu 2014 itu kan kangen ya sama suasana trekking gitu. Terus teman-teman juga udah nggak ada lagi yang trekking karena masing-masing udah sibuk semua. Akhirnya gue waktu itu numpang latihan ya, sharing bareng sama Parkour Jakarta di Senayan pintu 4 waktu itu. Parkour Jakarta apa jumper nih? Bentar dulu. Sorry. Jumper. Nah, jumper. Jadi beda nih, ada Parkour Jakarta, ada jumper. Nah dulu itu flip itu belum boleh di parkour, itu belum boleh. Saya masih ingat banget pas saya ngelakuin flip itu masih dilarang sama Parkour Jakarta. Saya nyari nih yang bisa flip di mana, ternyata ada komunitas jumper di pintu 4. Iya. Nah, akhirnya kita nebeng lah ya, istilahnya numpang. Nah, ketemu juga gimana? Nah, waktu itu oh ya, sekedar info. Kalau mungkin banyak teman yang nggak tahu juga, jumper itu apa kayak gitu. Oh iya. Sebenarnya komunitas parkour juga, cuma dia lebih ke free running. Nah dulu tuh beda ya, parkour sama free running itu mungkin gerakan basicnya hampir sama. Cuma kalau si free running ini dia lebih bebas, betul, bisa flip. Kalau si parkour itu kan, kalau dulu ya, kalau di Indonesia tuh nggak boleh flip karena harus se-efisien mungkin ya. Ada rulesnya sendiri gitu. Lanjut ya. Kita lanjut setelah latihan beberapa, sempat juga ketemu sama Chandra ya, latihan ya, sharing bareng sama Chandra. Terus waktu itu nggak ketemu sama si Fatwa kayak gitu. Jadi ketika udah kenal, nggak ketemu kayak gitu. Nah soalnya ketika gue datang, si Fatwa pasti nggak datang. Ya juga kalau salah cedera juga ya. Kalau nggak salah ya sempat cedera kakinya ya. Iya itu. Setelah itu. Nah, sampai akhirnya 3 bulan atau 4 bulan deh saat latihan barulah ketemu sama si Fatwa kayak gitu. Itu kalau nggak salah 2014 deh. Iya 2014 tuh. Ya, sama Chandra juga. Ya. 2014 akhirnya ketemu sama Fatwa, ya ketemu Chandra juga. Saya lagi latihan bareng nih, momennya pas banget ketemu bareng. Tapi kita masih nebeng di jumper. Masih. Jadi kita ada orang yang kayak parkour gitu dan kita kayak memisahkan diri, kita belajar tendangan terus salto. Tapi belum terlalu bilang itu tricking belum, ya kan? Iya, soalnya karena kita ikut mereka kan gitu ya. Nah, dari situ akhirnya gue pribadi tuh sharing sama si Fatwa. Awalnya kayak gitu, sharing sama Fatwa. Fat, kayaknya nggak enak deh kalau kita numpang terus, gue bilang kayak gitu. Iya sih kan, kayak soalnya mereka lagi latihan, kita misahin diri sendiri gitu, jadi kayak udah numpang. Iya kan, enak banget lah. Enak banget, kalian biasanya ngerti nih. Ya, pasti ngerti semua ya. Dari situ akhirnya gue bilang sama Fat, kalau kita misalkan cari kelas yang kosong, jadwal yang kosong di tempat yang sama ya, kira-kira gimana ya kita emang khususin trekking gitu. Wah, boleh tuh Ken, kata si Fatwa. Boleh, yuk, boleh deh. Nah, kebetulan ada Chandra juga kan. Saya ngobrol sama Chandra juga, Chan, kalau kita bikin kayak gini gimana? Wah boleh aja katanya deh, gue ikut aja lah. Dia mending ikut orangnya. Jadi sebenarnya foundernya tuh ya bisa dibilang sama Ken sama Fatwa. Ya, kalau saya tipikal ikut aja, ikut doang. Nah, langsung kita punya nih jamnya ya? Iya, gue waktu itu langsung tanya sama pengelola sana, langsung nanya sama pengelola, Pak Rohim waktu itu, masih ingat ya, pengelola sana Pak Rohim namanya. Pak Rohim, ini kira-kira ada jadwal kosong nggak? Gue bilang kayak gitu untuk di hari mungkin Sabtu atau Minggu kayak gitu ya, supaya maksudnya kita mau sewa juga, kita mau latihan. Oh kayak gitu, nanti saya cariin ya. Pas lihat ternyata ada waktu itu hari Minggu kebetulan jam 7 malam itu masih kosong di situ. Enak banget lagi. Gue langsung oke Pak, minggu depan langsung kita sewa. Gue bilang kayak gitu, langsung nggak basa-basi, langsung aja take itu. Langsung kita share juga ya. Iya, ada latihan Minggu jam 7. Iya, malamnya kan kita langsung ngobrol, kita share bareng.
Hari Minggu tuh gue udah pikiran ya siapa aja yang penting jalan lah gerakan trekkingnya ya, komunitas ini yang penting jalan aja waktu itu. Awalnya sih emang coba-coba gitu. Dan kalau nggak salah yang hari pertama kita ngadain jadwal itu yang datang cuma 7 orang kalau salah. Iya, awalnya 7 orang. Fatwa, gue masih ingat Fatwa, lo, gua, Randy, Bang Iskai, Bang Iskan enggak, belum ada. Oh iya, mungkin enggak ada. Si Jayendra, 2 lagi. No. Jayendra baru. Oh iya. Jayendra baru. Setahu saya Bang Iskan, terus si Fian, ada dari trio itu ada juga. Masa ya? Iya. Jadi kayaknya waktu awal-awal kita ngadain jadwal itu cuma 7 orang doang dan biaya sewanya itu 60.000 per jam. Jadi kalau kita sewa 2 jam itu kita nombok. Masih inget tuh. Biasanya kita nombok dulu nih. Ya kurang lebih kalau nggak salah kayak gitu deh. Gue lupa sih yang lain-lainnya. Yang saat itu ya latihan kan. Akhirnya kita bilang, Pak, minggu depan lanjut. Kita akan rutin nih kayak gini. Ya udah akhirnya minggu depan kita share lagi ya, jadwal tetap lagi, kita buat jadwal tetapnya di hari Minggu kedua nggak salah udah mulai rame. Ya. Jadi dari situ dari pertemuan pertama, kedua, ketiga tuh makin gini makin meledak banget sampai gini dong. Oh iya, kalau gini kan tambah dikit. Sorry. Ya gini makin dikit dong. Iya. Enggak, kalau yang gini tuh zaman sekarang. Kayak dulu gini. Sama aja, sekarang juga gini. Oh, itu generasi ini kita nggak tahu. Oh iya benar. Jadi gini sampai TV itu pada liput ya. Iya, semakin banyak diliput, banyak orang juga yang baru kayak gitu. Wah, dulu tuh sempat latihan sampai kita nggak bisa gerak lagi ya. Bener. Itu dari benar-benar kelas banget, penuh full. Soalnya dari b-boy ada, dari karate ada, teman-teman dari INC Nunchaku itu datang juga. Banyak banget. Pernah sampai latihan langsung di kelas yang sama itu sekitar 80-an orang ya. Iya. 80-90 orang gitu. Sedangkan kalau kita mau gerak itu udah tunggu-tungguan, stopan dulu. Sampai ada kayak tabar-tabaran itu ada juga. Ada. Ini combo jebret. Nah makanya di situ tuh akhirnya kita bikin program, ya udah kita latihan ini ada free jam juga, sesi yang free-nya juga kayak gitu. Nah oke, habis itu selesai kita langsung rayain ya anniversary ya. Singkat cerita kita udah setahun nih anniversary dan kita ngundang beberapa legend juga ya. Iya, ngundang beberapa legend juga, kita adakan competition kecil ya. Ya, ada mini competition lah. Itu ngumpulnya banyak juga kan? Itu luar dugaan, karena kita ngundang itu mungkin sekitar cuma puluhan orang ya, yang datang sampai 200, sampai penuh. Gue masih 200, hampir 30-an orang yang datang. Itu karena gue hitung bungkus makan. Nah, ini juga seksi konsumsi juga nih. Jadi waktu itu emang kita namanya masih baru ya, bikin komunitas kayak gitu, jadi struktur organisasinya juga belum kerangkai dengan bagus kayak gitu. Jadi job desk-nya pun masing-masing kita masih bingung kayak gitu. Jadi oper-operan aja terus kayak gitu kan. Siapa yang bisa handle oper kayak gitu. Nah kebetulan gue sempat handle beberapa tugas kan. Jadi ya nggak bisa ikut ini juga sih. Kompetisinya nggak ikut ya? Ikut ya? Ikut. Oh ini ikut kompetisinya. Iya ikut juga sih. Ikut. Oh iya. Lawan Fai juga kalau sama lo kan, lo juga ikut juara. Saya ikut nih. Jadi kita undang juga tuh legendnya. Waktu itu Beli Ferdi kita undang dan juga Bang Volan Volt kita undang. Satu lagi itu Chang Hendra. Nah Chang Hendra juga itu legend dan dia komunitasnya Kujang ya. Iya dia punya tim namanya Kujang. Nah, Kujang itu saltonya udah gila-gilaan banget lah pada waktu itu. Nah mungkin untuk saat ini nih si Trekking Jakarta itu udah gak ada, udah berganti jadi Hyperhacken. Nah untuk menurut Coach Ken ini Hyperhacken sekarang itu gimana? Kalau yang gue lihat sendiri ya saat ini itu perkembangan luar biasa sih Chan, kayak gitu. Emang karena kalau dulu itu kan kita emang komunitas. Fokusnya di komunitas gitu Chan. Kita pernah, gue sendiri pernah bilang sama si Fai juga kan, Fai itu kalau belum tahu, Fai itu adalah ketuanya ya, sekarang ketua umum untuk Hyperhacken. Halo Pak. Sama-sama manggil Pak semua sekarang. Nah jadi pernah punya impian bareng sama si Fai, kapan ya kita bisa bikin akademi trekking jadi lebih ini, kita bikin bener-bener akademi sekolah kayak trekking kayak gitu. Wah Ken, gue juga pengen cita-cita.
Ya udah, akhirnya kita rundingin kayak gitu ya, tapi jalan orang beda-beda ya. Akhirnya kita dikasih rezeki tempat-tempat lagi latihan bareng-bareng. Waktu itu sempat gue ditawarin kerja juga kayak gitu, jadi gue nggak bisa sempat handle untuk trekking Jakarta. Akhirnya lari ke Fatwa waktu itu. Dari Fatwa baru ke Sifai ya, gitu. bergantian ketua generasi ya. Nah, terus terakhir sampai sekarang Sifai masih pegang juga ya untuk ketuanya, dan gue nggak nyangka sampai bisa sebesar ini sih Chan, kayak gitu. Gue close banget. Mungkin bisa dibilang juga ini akademi trekking pertama mungkin ya, bisa dibilang juga. Iya, mungkin di Indonesia iya. Mungkin akademi pertama. Karena waktu itu masih orang trekking itu ya komunitas, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi ada orang-orang nekat kayak Ken ini sama Fai, dia berusaha untuk jadi ini akademi. Waktu itu sih cuma angan-angannya, sama ya realisasinya emang si Fai luar biasa. Fai ini gila juga sih, karena kayaknya susah banget kalau buat trekking ini dijadiin akademi itu, kayaknya susah karena udah cenderung komunitas. Kayak udah latihan juga free jam aja udah. Nanti sekarang bikin yang kelas ini rapi banget, ada XME-nya, ada trekkingnya, ada kelas nancapnya, itu gila banget sekarang. Nah, untuk saat ini nih kira-kira nih perkembangannya kayak gimana? Trekking Indonesia. Trekking Indonesia ya. Oke, lanjut ya. 2016, saat itu 2016 baru ya, dari 2013 terakhir kan 2013 tadi competitionnya Chan. 2014, 2015, 2016 baru ada lagi tuh competition. Lumayan 3 tahunan itu nggak ada competition lagi ya. Paling ada competition yang mini-mini tadi, itu pun yang kayak 5 tahun sendiri. Jadi per masing-masing komunitas saja. Akhirnya 2016 ya kita punya ide lagi, sama-sama teman-teman yang lain ya, punya cita-cita mau ngebangun trekking ini jadi lebih luas kayak gitu ya, punya impian ya membangun trekking lebih luas di Indonesia. Akhirnya 2016 tersebut barulah diadakan kejuaraan Indo Trekking Competition. 2016 itu yang pertama. Di mana? Di Indonesia. Waktu itu saat itu di Jogja awalnya. Di markasnya Skywalker mungkin ya? Yes, kayak gitu. Kebetulan Skywalker ya jadi tuan rumah di Jogja. Ngumpul semua akhirnya sana. Itu udah banyak banget. Itu bener-bener karena kan emang antusias. Kita juga belum tahu saat itu komunitas trekking itu sebenarnya ada di mana aja di Indonesia. Karena mungkin sosmed juga masih kurang ya? Masih kurang saat itu. Nah, saat pas udah kumpul kita baru kaget. Wah, gila, kok rame banget nih kelompok-kelompok trekkingnya. Wah, akhirnya baru kenalan semua. Ketemu teman-teman baru ya, sharing bareng. Wah, di situ juga heboh juga sih saat Indo Trekking pertama itu ya, competition pertama itu luar biasa. Dari situ selesai, akhirnya baru kebentuklah manajemen Indo Trekking kayak gitu. Jadi sekarang ada manajemennya ya, ada yang ngurus, jadi nggak kayak dulu tuh kayak udah aja trekking masing-masing aja ya. Betul. Nah, sekarang ini Indo Trekking itu yang mewadahi trekking komunitas trekking di Indonesia, gitu. Wadahnya lah. Indo Trekking. Sebenarnya tujuannya itu ya, kenapa kita buat Indo Trekking Management? Tujuannya itu adalah supaya trekking di Indonesia itu lebih berkembang, lebih bisa dihargai lagi, bisa lebih meningkat lagi gitu perkembangannya. Gitu ya. Karena kalau selama ini kan kayak zaman zaman-zamanan ya, kalau bisa dibilang ya, mut-mutan lah ya. Kadang ada highlight, kita turun lagi karena nggak ada yang ngurusnya, mungkin kalau ada yang merhatiin. Betul. Akhirnya pas dibentuk dengan komitmen kita membentuk manajemen Indo Trekking, akhirnya kita bilang setiap tahun kita harus rutin adakan event besar kayak gitu. Barulah dari situ 2017 kita adakan lagi di Jakarta saat itu. Di mananya? Cempaka Putih, sorry. Cempaka Putih. Oh, lupa, udah tua. Di Cempaka Putih ada juga gestarnya itu Bang Iko Uwais. Iya, itu nggak sengaja sih itu. Nah, itu nggak sengaja, tapi itu pecah banget ya. Pecah banget. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nanti ada videonya, itu kita lagi trekking-trekkingan, tiba-tiba Bang Iko Uwais masuk langsung backflip. Betul. Itu event yang mungkin event kecil ya, skalanya kecil. Maksudnya event biasa aja ya, karena budget jujur. Indo Trekking kita itu
ya itu masih terkendala banget soal budget kayak gitu ya. Jujur masing-masing orang pun kita pasti ada yang namanya nombok, jadi nggak berpikir wah kita bikin event kayak gitu dibayar ada sponsor segala macam. No, kita semua ya dari peserta pun kita tahu banget pengorbanan kalian kayak gitu, datang jauh-jauh dari setiap kota ya, dari pelosok-pelosok lah, jauh-jauh lah, ada yang dari Palembang, ada yang dari Medan ya gitu, ada yang dari Kalimantan, Samarinda, dari Jogja, dari Bali ada dari Bali juga ya, banyak banget yang datang ya. Dari Malaysia ada juga kan? Malaysia waktu itu ada juga, Malaysia juga ada Pak. Kita dapat dapat bintang tamu juga ya dari Atakun ya, Atakun. Satu lagi siapa ya, Ninja gitu ya. Amat ya namanya. Ya mungkin itu pokoknya skillnya pada saat itu mungkin 11-12 sama kita ya. Ya saat itu ada beberapa kayak gitu. Dan di situ heboh banget sih emang. Nah, balik lagi Indo Trekking ini kita buat ya, ini pesan buat teman-teman juga. Jadi Indo Trekking ini kita buat sebenarnya untuk apa? Memajukan trekking kayak gitu. Kita tidak pernah namanya menganggap itu sebagai ladang keuangan kita. Betul. Ada, karena jujur aja dimanapun kalian namanya kita belum ada asosiasi yang sponsorship ya, belum ada asosiasi yang benar-benar menaungi kita, belum ada ikut campur tangan dari orang lain, pihak eksternal mungkin dari pemerintahan juga, itu semua dana dari masing-masing kita pribadi gitu. Saya potong dulu nih, kira-kira kalau udah jadi pengurus Indo Trekking kan kira-kira ada niatan nggak sih buat daftarin si trekking ini ke KONI atau semacamnya? Oh, kalau untuk niatan itu udah pernah. Kita waktu itu coba ke Formi. Oh, Formi. Kita coba ke Formi, tapi bener banyak banget syaratnya. Dan saat ini pun kita masih proses untuk pendaftaran itu, untuk masuk ke ranahnya pemerintah. Jadi belum beres dari belum. Waktu itu kita udah hampir sekitar 70%-an ya prosesnya. Hadang sama pandemi ini. Oh, gitu. Tapi kalau udah masuk situ kayaknya lebih gampang kayaknya. Harusnya sih lebih gampang. Tapi ya kita masih banyak ilmu yang harus kita tahu dari situ. Masuk sana itu apa aja yang harus kita lakukan kayak gitu. Banyak banget lah emang prosesnya kan, panjang prosesnya di sana kayak gitu. Oh gitu. Nah sekarang pertanyaan saya nih, Coach Ken ini kan dari dulu saya kenal tuh udah trekking sebelum saya udah mungkin dari taekwondo ke trekkingnya tuh udah bertahun-tahun lah. Sampai ke kerjaan pun linknya mungkin dari trekking juga ya. Nggak ada jauh mungkin gunain skill trekking juga kan, perform segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah kalau Coach Ken ini tanpa trekking mau jadi apa nih? Mau jadi apa ya? Tanpa trekking. Bingung ya? Karena setiap orang udah ada jalannya masing-masing kan. Ada rezeki masing-masing kan kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi saat gue emang hobi dengan sesuatu hal ya gue jalanin, mau itu merugikan gue, mau itu menguntungkan gue, yang penting gue jalanin dulu kayak gitu. Ternyata gue dapat link emang di sini-sini aja di bagian ya. Tapi balik lagi pertanyaan lo ketika lo bilang jadi apa sih kalau misalkan gue tanpa trekking? Ada trekking sama sekali. Kantoran ya udah kelihatan kantor. Mungkin jadi ya buka usaha mungkin ya. Buka usaha, buka jualan mungkin. Apa aja yang bisa lakuin lah kayak gitu. Tapi sekarang ini kan bisa dibilang Coach Ken ini udah gak terlalu aktif di trekking. Kalau untuk aktifnya, untuk latihannya, praktisinya ya, kayaknya ada lah, cuma untuk maintenance saja. Gue pribadi nggak terlalu suka yang namanya upload terus, progress kayak gitu sih, jarang banget kayak gitu. Tapi pas ada event juga ada double backflip. Double backflip kepala duluan endingnya. Enggak. Jadi cuma maintenance saja sih gerakan-gerakan. Yang penting kalau gue pribadi gini, gue emang nggak mau terlalu explore gerakan-gerakan baru kan. Cuma gue lebih suka maintenance saja, gerakan yang gue udah bisa dulu ya, jangan sampai hilang nih kayak gitu. Sayang banget kalau hilang kan. Tapi kalau explore itu ya sedikit-sedikit lah ya. Kalau misalnya gitu. Mungkin ingat umur juga. Nah itu dia tanggung jawab. Teman-teman mungkin kalau yang masih muda nih masih banyak yang nekat-nekat nih, jatuh jebret, bangun lagi jatuh jebret. Nah, kalau yang udah 37, 36 itu banyak yang mikir-mikir dulu kali mau. Gue belum sampai segitu ya. Belum ya? Kan seumur. Gue 26 sorry. Gue 27. Sama. Lu lebih tua dulu. Iya, ini 26, gue 27 dan banyak mikir-mikir dulu kalau mau ngulik tuh
mau nge-upgrade gitu mikir-mikirnya banyak banget, takutnya di slow atau ini banyak hal karena kan di trekking itu resiko cederanya tinggi ya teman-teman. Susah banget sih trekking ini. Nah, tapi berusaha untuk maintain jangan sampai hilang, yang udah bisa backflip jangan sampai backflipnya hilang. Betul. Nah, sekarang singkat aja nih buat terakhir kali ya pertanyaan saya. Harapannya nih buat di trekking di Indonesia ini kayak gimana nih ke depannya? Harapan ya, kalau untuk harapan gue sih ya semoga banget ya trekking di Indonesia ini lebih banyak lagi yang tahu. Itu lebih banyak yang tahu dan banyak juga peminatnya kayak gitu. Kalau peminat gue rasa sih pasti banyak yang minat, cuma mungkin mereka pada nggak tahu aja trekking itu apa kayak gitu. Mungkin saya potong lagi nih, kenapa sih kok kayaknya trekking ini kalah populer sama taekwondo, sama parkour? Saya flip-flip di rumput nih, orang nyangkanya capoeira. Kenapa tuh kayak gitu semua? Ya tadi edukasi masih kurang. Ya, edukasi untuk trekking itu apa? Karena kalau dilihat secara kasat mata ya, orang yang awam nih lihat salto, oh mungkin dia apa? Bisa jadi capoeira, bisa jadi gimnastik, bisa jadi banyak banget. Karena sebenarnya kalau trekking itu sendiri kan adalah perpaduan sebenarnya, campuran ya dari seni bela diri yang dikombinasikan dengan akrobatik kayak gitu. Ya, sehingga mereka menciptakan suatu gerakan-gerakan yang mengekspresikan diri mereka kayak gitu. Jadi kalau dibilang gue pribadi dari taekwondo ya, terus ketika gue ikut trekking, orang kalau misalkan gue pakai dobok, pakai seragam taekwondo, pasti orang nyangkanya taekwondo pasti, padahal mungkin gue gerakan trekking gitu. Atau misalkan orang pakai baju gimnastik kayak gitu ya, baju senam kayak gitu ya. Trekking. Iya, gerakan trekking ada tendangan. Orang masih gimnastik ada tendangannya tuh. Kalau kita pakai baju bebas, biasa aja baju normal gitu, baju sehari ya. Saat lakuin, orang masih bingung ya. Ini apa nih? Pas lihat tendang, paling pencak silat, gerakan itu. Karena orang belum tahu trekking itu tuh sebenarnya apa kayak gitu. Oke. Nah, menarik banget nih karena bawa basicnya taekwondo, dan saya taekwondo, fatwa taekwondo juga, karena banyak banget yang basicnya dari taekwondo ya. Nah, ini pertanyaan saya udah kemarin tanyain ke fatwa, tapi saya pengen tanya lagi ke Coach Ken ini, karena di sekarang ini mungkin Coach Ken udah pernah dengar apa gimana. Jadi banyak, mungkin gak banyak sih, ada beberapa taekwondoin yang mengklaim kalau si gerakan trekking itu adalah gerakan taekwondo, karena sekarang itu ada di taekwondo juga betul ada freestyle pumse yang dia tuh sangat 11-12 mirip sama trekking. Nah, untuk kayak gitu tanggapannya gimana? Balik lagi ya, kalau misalkan tanggapan mengenai trekking itu diklaim beberapa bela diri saat ini, lebih utamanya sih taekwondo biasanya. Enggak juga sih Chan, kalau misalkan menurutku ya. Menurut gue tuh kayak trekking sendiri ya kayak tadi dibilang kan, Desember nanti ada competition lagi, tapi bukan atas naungan trekking, tapi atas naungan tadi persiapannya dari kickboxing gitu kan. Boxing ngadain XMA, Extreme Martial Art kayak gitu, atau biasa kita bilangnya trekking ya kayak gitu. Mirip trekking, gerakannya kan gerakan banyak kan trekking juga gitu. Dari taekwondo sendiri ngeklaim ada freestyle pumse ya. Pada freestyle pumse yang mengklaim itu gerakan taekwondo gitu. Padahal ya trekking banget. Nah ini pendapat gue pribadi. Jadi kalau pendapat gue pribadi, trekking itu ya trekking kayak gitu. Taekwondo ataupun dia kickboxing ya, ketika mereka menggunakan nama taekwondo untuk melakukan trekking, ya mungkin mereka menganggap gerakan tersebut adalah gerakan taekwondo atau freestyle pumse atau apa ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ketika mereka melakukan itu, kalau gue rasa sih itu masih gerakan perpaduan dari trekking juga gitu Chan. Ya, jadi kalau kata Coach Fatwa yang kemarin, ada gerakan yang memang abu-abu di taekwondo ada, di trekking ada. Sebenarnya kayak gini contohnya, misalkan kita bilang, trekking ada backflip, ya orang juga bisa ngeklaim, orang gimnastik bisa ngeklaim, itu kan gerakan gimnastik, kenapa kalian bilangnya itu gerakan taekwondo? Gerakan itu trekking kayak gitu. Kita mau ngomong apa? Kayak gitu. Contoh kick lagi, kita flash kick, kita misalkan kayak hook kick, ya kan, atau misalkan gerakan 360 kayak gitu. Orang bisa dari taekwondo bisa bilang, itu kan wiriginya taekwondo, ya kan? Bisa ngeklaim juga kayak gitu. Nah, tapi balik lagi ke masing-masing pribadi orang kayak gitu. Mereka itu saat melakukan itu jiwanya kemana, arahnya kemana kayak gitu. Karena emang ada beberapa perbedaan sedikit ya, perbedaan yang khusus yang kan dilihat dari
oh ini taekwondo, oh ini trekking, oh ini gimnastik. Itu perbedaan itu sih yang benar-benar mendasar yang mencolok kayak gitu. Cirinya kali ya. Ciri khasnya itu yang paling penting. Ciri khasnya yang nggak bisa dihilangin mungkin. Trekking kelihatan, oh ini trekking banget nih. Kalau taekwondo, ini masih taekwondo nih, bukan trekking. Betul. Oke, mungkin untuk terakhir kalinya nih, singkat aja mungkin ada gak sih tips-tips untuk orang pengen ikutan trekking, masih pemula nih, itu gimana caranya untuk ikutan trekking? Apakah dia harus latihan sendiri atau lihat di YouTube atau datang ke tempat apa gitu? Kalau untuk yang pemula nih, baru benar-benar non-trickers. Kalau saran saya untuk yang baru pemula, kalau misalkan di daerahnya ada emang komunitas ya, atau misalkan ada beberapa teman-teman yang tahu tentang trekking, ya coba aja dikumpulkan jadiin satu dulu kayak gitu. Karena kalau misalkan latihan individu itu menurutku agak kurang bermotivasi ya. Karena latihan ya paling semangat ngeliat video gitu, habis pas nyoba sekali dua kali, tambah lagi kalau misalnya crash atau jatuh, bahaya selesai juga. pasti langsung selesai biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita ada teman-teman ya saling ini, kita kan bisa sambil sharing, bisa sambil koreksi. Oh ini kurang tinggi lompatnya, oh ini kurang ini. Walaupun sama-sama nggak tahu ya, tapi kan bisa ngeliat gitu. Oh ini. Jadi pendapat teman-teman yang lain juga pasti, oh ini lompatnya kurang ditekuk kakinya gitu. Sharing ya. Sharing jadinya. Kalau latihan sendiri pasti itu. Satu, cepet bosan. Kedua, bakal males banget, nggak ada motivasi ya. Ketiga itu resiko untuk crashnya lebih tinggi, Chan. Iya benar. Karena sendiri, misalnya latihan back nggak ada yang spotting gitu ya. Yes, nggak ada safety-nya. Wah itu bahaya sih. Jadi kalau menurut Coach Ken ini datengin aja orang-orang yang kayaknya punya minat yang sama ya. Kalau di kotanya udah ada komunitasnya, langsung datengin aja. Apalagi kalau udah ada komunitas, nanti juga bisa dilihat di website ya. Oh ya, mau sekedar info juga sama teman-teman. Sekarang Indo Trekking itu kita punya, Indo Trekking ya. Indo Trekking itu kita udah punya website ya. Websitenya itu Indo Trekking, nanti tulis di bawah aja ya. indotrekking.online kayak gitu. Nah di sana kalian bisa lihat info-info tentang trekking ya, sejarah manajemen Indo Trekking, terus juga ada Indo Trekking Team nanti di sana ada menunya ya. Tapi itu masih coming soon karena itu progress cepat banget, itu website lagi develop ya, itu banyak banget info yang akan tampil di sana. Jadi nanti bisa lihat, nanti nextnya mungkin bisa lihat komunitas trekking itu di mana aja. Betul, karena di sana ada CP-nya, kontak pesannya, ada lokasi-lokasinya, ada nama timnya, Chan. Jadi tinggal lihat aja, daerah mana. Ini, jadi kalau saya pengen ke Medan, trekking Medan ada CP-nya, udah tinggal kontak. Gitu. Jadi nanti kita kepoin aja websitenya apa? indotrekking.online. indotrekking.online. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya. Komen juga nih. Oke, makasih Coach Ken. Bye, Chan. Thank you. See ya.